Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas E2 akan menjelaskan tentang hasil diskusi kelompok kami tentang cara meningkatkan memori. Yang pertama yaitu latihan. Latihan di sini yang dimaksud adalah kita melatih diri kita untuk memperkuat memori kita dengan cara memainkan permainan yang mengasah memori. Yang kedua adalah tidur setiap kita belajar. Kenapa kita harus tidur setelah belajar? Karena dengan kita tidur, kita bisa membuat otak kita lebih fresh sehingga lebih mudah dalam mengingat sesuatu. Yang ketiga adalah mengkondisikan diri. Kenapa? Karena orang akan lebih mudah mengingat jika ia dalam situasi yang sama ketika proses pemberian informasi sebelumnya. Oleh karena itu, kita harus mengkondisikan agar kita berada di situasi yang sama ketika pemberian informasi sehingga kita lebih mudah dalam mengingat sesuatu. Selanjutnya yang keempat adalah belajar berulang-ulang untuk membantu proses memory recall. Jadi proses memory recall ini merupakan proses di mana kita mengambil informasi atau memunculkan kembali informasi yang sudah kita dapatkan di masa lalu. Selanjutnya yang kelima adalah berolahraga. Jadi dengan kita berolahraga secara rutin dapat meningkatkan produksi neurotrofin yang dapat membuat memori kita menjadi lebih baik. Selanjutnya adalah tidur cukup. Kenapa sih tidur cukup bisa mempertajam ingatan? Nah, saat tidur, otak kita, lebih tepatnya pada bagian hipokampus, akan memproses, memperkuat, dan menggabungkan semua ingatan kita yang terekam sepanjang hari. Dengan kita tidur cukup juga dapat menekan tingkat interference sehingga recalling atau mengingat akan menjadi lebih mudah. Jadi, usahakan untuk tidur cukup ya semuanya. Lalu selanjutnya ada mengingat sesuatu dengan cara asosiasi. Asosiasi itu apa sih? Menurut KBBI, asosiasi adalah tautan dalam ingatan pada seseorang atau sesuatu. Terus, maksud dari mengingat dengan cara asosiasi itu gimana sih? Maksudnya adalah kita bisa mengaitkan suatu fakta dengan hal-hal yang memorable bagi kita. Misalnya nih, hobi atau minat kita. Oh, hobinya memasak nih. Bisa tuh memasak kita jadikan sebagai bantuan asosiasi untuk memudahkan dalam penyimpanan memori di long term memory. Sehingga saat kita recalling, kemungkinan untuk lupa dan terjadinya tip of the tongue phenomenon atau ketidakmampuan memanggil kembali informasi dari long term memory pun semakin kecil. Selanjutnya ada mengingat sesuatu dengan singkatan. Pernah dengar nggak yang namanya jembatan keledai? Kalau pernah, itu tuh salah satu metode mnemonik dengan menggunakan akronim atau singkatan. Contohnya nih, kita mengingat tabel periodik menggunakan jembatan keledai yang berbunyi Halina kawin, Robin CS frustasi. Metode mnemonik ini sangat memudahkan kita untuk mengingat sesuatu loh. Coba deh. 9. Membuat cerita. Membuat cerita merupakan proses pengulangan informasi yang sudah didapatkan di dalam otak. Membuat cerita sangat cocok bagi orang dengan gaya belajar berbicara atau menulis. Hal ini terbukti mampu meningkatkan memori manusia karena dalam proses pembuatan cerita, informasi yang sudah didapatkan akan diulang secara terus-menerus. 10. Mencatat poin-poin penting. Orang dengan cara belajar menulis akan sangat terbantu dengan cara ini. Karena manusia cenderung mengingat informasi-informasi penting saja, bukan keseluruhan dari isi informasi. Oleh karena itu, mencatat poin-poin penting akan sangat membantu loh dalam peningkatan memori. Yang ke-11 adalah mengurangi konsumsi gula. Gula yang dimaksud di sini bukan gula pasir ya, tapi makanan yang mengandung glukosa tinggi. Mengkonsumsi glukosa secara berlebihan dapat menurunkan daya ingat atau memori manusia karena berkurangnya volume otak. Kelebihan glukosa juga mempengaruhi fungsi kognisi manusia, jadi jangan konsumsi gula berlebihan ya. Yang ke-12 adalah menemukan cara dan posisi belajar yang tepat. Menemukan posisi dan cara belajar yang tepat akan membuat kita nyaman saat belajar sehingga otak akan mudah untuk menerima dan menyerap informasi yang kita dapatkan. Selanjutnya adalah yoga.
Yoga merangsang penurunan aktivitas saraf simpatis dan peningkatan aktivitas saraf parasimpatis yang berpengaruh pada penurunan hormon adrenalin, norepinefrin, dan katekolamin, serta vasodilatasi pada pembuluh darah yang mengakibatkan transport oksigen ke seluruh tubuh, terutama ke otak, menjadi lancar, sehingga dapat meningkatkan fungsi kognitif. Yang terakhir adalah meditasi. Meditasi adalah praktik di mana seorang individu menggunakan teknik perhatian atau memfokuskan pikiran mereka pada satu titik yang apabila sering dilakukan akan terjadi plastisitas otak, yaitu di mana otak mudah untuk berpikir dan mengingat sesuatu. Nah, itu dia cara-cara untuk meningkatkan memori yang dapat kami sampaikan. Dari kami memohon maaf apabila video ini banyak kurangnya. Semoga video ini bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih.